Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa siswi dari SMP Kerjaan Ilmu mewawancarai pemilik dari kandang ayam, yaitu bernama Pak Wandoyo. Jenis ayam yang dipeliharanya jenengan ini apa aja nih? Ayam broiler atau ayam potong. Ya. Sudah lama jenengan mulai bisnis ini? Mulai 90 tahun 1990-an. Mengapa memelihara ayam tersebut? Iya, pertama karena suka aja. Jadi pekerjaan itu yang pertama harus suka dulu. Kalau nggak suka nanti di belakang harinya repot. Ya, pokoknya suka dulu, nanti yang kamu hobi itu apa ditekuni, nah itu pasti akan sukses. Apapun pekerjaannya, kalau ditekuni, kalau ahli nanti akan dicari orang. Misalkan kamu menjadi seorang misalkan tugas apa namanya, apa yang misalkan mau jadi apa kamu, misalkan saya make up, ya tekuni aja make up sampai detail, sampai orang yang nggak bisa tahu kira-kira make up itu yang paling ahli kamu. Jadi ngapu akan dicari oleh orang. Jika kamu suka dan itu menyukai kamu. Nah, ini saya itu suka dengan hewan. Pertama saya itu anak desa, suka dengan hewan, ya ayam, ya sapi, ya kambing, pokoknya hewan. Dari situ saya menekuni aja, ngalir aja. Para hasil nanti terus diawasin memberikan, pokoknya kita usaha. Tantangan yang dihadapi saat pelihara itu apa Pak? Nah, tantangannya pasti ya, kalau namanya orang usaha itu pasti yang pernah sukses pasti pernah gagal. Karena orang yang sukses itu tanpa pernah melakukan sesuatu dan tanpa gagal, pasti ada kegagalan. Nah, kegagalan itu nanti akan dilihat setelah kamu melakukan, setelah kamu berusaha, setelah kamu terjun. Kegagalannya apa itu kan tahu dari situ. Kalau saya ceritakan kegagalannya pasti lebih banyak, tetapi itu semua ada tantangan. Jadi karena gagal, orang yang mau sukses harus mau gagal. Kalau nggak mau sukses, ya nggak usah usaha, nggak usah tantangan, akhirnya nggak usah takut gagal. Tapi kalau orang yang pasti ada tantangan dan ada rintangannya. Kalau kita diceritakan tantangannya, mungkin satu malam ini nggak atau satu siang itu malam nggak akan selesai. Tapi yang utama adalah tantangan itu merupakan satu pemicu, pasti ada. Kamu dikatakan dari apa? Pemadam kebakaran pasti nanti ada tantangannya juga. Nggak ada yang nggak ada tantangannya. Mungkin cara ngatasinya kesulitan atau apalah, pasti ada tantangannya. Tapi kalau kamu ahli, bisa tadi saya ceritakan kegagalan itu pasti bisa selesai. Terus motivasi untuk anak remaja itu gimana Pak? Itu tadi, di anak remaja pertama ya. Yang pertama harus cari ilmu. Cari ilmu itu sangat penting sekali. Kalau kamu sukses di dunia itu harus dengan ilmu. Sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Sukses dua-duanya harus dengan ilmu. Karena semua permasalahan, tantangan, kegagalan itu akan selesai dengan ilmu. Tapi kalau anak remaja itu malas-malas cari ilmu, cengeng, HP-an aja, tiduran, mager, malah gerak, ini akan sangat sulit. Jadi yang pertama adalah itu lagi. Jadi cari ilmu. Setelah mencari ilmu, dipahami ilmu. Setelah dipahami ilmu itu tidak hanya dipahami, itu direncanakan. Setelah direncanakan, ilmu itu diterapkan, dilaksanakan. Kemudian dievaluasi, atau dievaluasi lah. Apa sebabnya. Itu anak remaja itu harus jangan takut gagal, cari ilmu sebanyak-banyaknya, jangan takut gagal, jangan mager, ya. Kemudian itu tadi, jangan sampai bosan dengan jalan usaha apapun, jangan sampai bosan. Sekali lagi,
tadi sudah saya terangkan sedikit ya, jadi masalah kegagalan dan kesuksesan itu ada terkait. Jadi saya katakan bahwa suatu ketika gagal kita jangan patah semangat, kita tetap optimis, dan di situ nanti sebagai pelajaran, misalkan gagal ini, misalkan kurang ini, nanti itu dieling-eling, kok ini seperti ini, kok gagal ini seperti apa penyebabnya. Nah di situ akhirnya kita tidak terulang lagi kegagalannya itu. Nah otomatis kalau kegagalan tidak terulang kan balik akhirnya menjadi kesuksesan. Jadi kalau misalkan orang yang sukses itu sebenarnya relatif juga sebenarnya, tapi kuncinya itu tadi. Jadi apa penyebabnya kegagalan? Kalau bisa kita mengatasi, kita akan menjadi sukses. Supaya tahan banting, semangat, optimis, sabar, takwakal, itu kunci suksesnya itu. Ya, terus dipelajari tadi sama ilmu itu tadi. Jadi saya terangkan yang pertama tentang kegagalannya apa. Nah, itu balik. Kalau kegagalannya bisa diatasi, pasti akan sukses. Yang penting optimis. Nanti optimis. Yang penting yakin. Nah, yakin. Mau jadi apa dulu? Mau semerep, harus punya cita-cita. Cita-citanya harus dhuwur. Cita-cita itu harus tinggi. Perkara nanti cita-cita itu tercapai atau tidak, itu soal urusan nanti. Tapi kita sudah punya cita-cita, terus berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu biar sukses. Misalkan menjadi tentara misalkan, atau menjadi penerbang, atau menjadi pilot, atau menjadi pengusaha, yaitu bondelia cita-cita itu. Terus berusaha sekuat tenaga dan cita-cita itu diwujudkan. Ayo, tak takoi. Keuntungannya sebenarnya kalau keuntungan itu relatif ya, relatif itu artinya kadang ya namanya usaha, kadang ada untungnya, ada ruginya, tapi saya berbekal bahwa daging ayam, daging sapi, susu itu pasti akan dibutuhkan oleh manusia sampai nanti hari kiamat. Mungkin namanya daging makanan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Saya jadi optimis saja. Jadi keuntungannya kalau dikatakan untung berapa persen, naik turun, tidak mesti. Tapi dengan keadaan dulu saya mulai sewa kandang, kemudian punya lahan, buat kandang, berarti kan ada keuntungannya di sini. Ya rata-rata kalau misalkan sekarang itu di rata-rata misalkan keuntungannya ya bisa sampai 1.500 sampai 1.500 bersih lah ekor itu dalam satu siklus, dalam satu periode rata-rata. Tapi kalau misalkan harga bagus ya lebih, kalau misalkan ada harga bagus. Sekarang 30 hari bisa 2 kilo maju berat badannya. Tergantung bobot jadi. Jualnya tergantung bobot, tergantung permintaan pasar. Kalau dulu itu ayam itu nggak kokoh, biasanya nggak kokoh itu nggak gampang penyakitan karena daya hidupnya itu lambat. Tapi kalau sekarang dipacu karena semakin cepat dipacu, akhirnya ayam itu gampang kokoh itu mudah kena penyakit, mudah kena ya tidak tahan terhadap suhu perubahan lingkungan. Tapi semakin pendek, 30 hari bisa 2 kilo. Ini 10 hari bisa hampir hampir 8 on ini, lebih 8 on. Belum ada 8 on ini, belum ada, belum saya timbang. Tapi kalau 30 hari bisa 2 kilo, bahkan bisa ada yang lebih. Panen rata-rata umur 35 hari, udah habis biasanya.